Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-255. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-255 hari ini kita akan mereview beberapa saham, di mana saham pertama yang akan kita review adalah saham Zinc. Di mana saham ini ditutup minus 6,3% di harga 134 setelah mengalami kenaikan yang cukup banyak sekali dari 126 bahkan sampai ke 199. Namun setelah itu dia mengalami downtrend yang cukup parah, akhirnya dia bisa kembali ke level 134. Untuk saat ini Zinc memiliki level support PBL atau level support terdekat yaitu di harga 126. Jadi kalau misalkan dia bisa dan kuat bertahan minimal di atas 126, maka bisa pertimbangkan untuk entry buy. Jadi kalau misalkan syarat pertama adalah kalau dia bisa kuat dan bertahan di 126, maka area beli untuk teman-teman adalah 126 sampai dengan 128. Silakan masuk di Zinc. Kemudian batasi cut loss kurang lebih di 123, 124. Di situ ada low 40 hari harga terendahnya. Dan untuk target kenaikan terdekat kita menuju ke 143 sampai dengan 150. Di situ adalah resisten white line dan resisten gold line. Dan target jauh kita adalah kalau misalkan dia mampu menembus 150, maka akan menuju ke area PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi yaitu di harga 199. Kemudian setelah saham Zinc, kita punya saham BKSW, di mana saham ini ditutup naik 5,07% di harga 145. Di mana kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham ini setelah mengalami downtrend yang cukup parah, akhirnya dia bisa rebound kembali. Namun sayang sekali rebound ini belum bisa naik lagi di atas level PBL atau yang mana menjadi level resisten penting, resisten paling kuat di saham ini. Jadi kalau misalkan yang mau membeli saham ini, maka lebih direkomendasikan kalau misalkan dia bisa naik dulu di atas level PBL tersebut atau berada di atas 154. Selama dia masih belum bisa naik lagi di atas 154, maka lebih disarankan teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ada yang tetap nekat mau membeli sebelum breakout di 154, maka saya informasikan beberapa support-support terdekat, yaitu ada di 142, itu adalah support gray line sebagai gray line bawahnya, dan juga ada yang namanya white line di harga 138 sekaligus itu menjadi low 40 hari harga terendah dari saham BKSW. Tapi kalau kita lihat candle patternnya, maka di sini jelas sistemnya The Golden Cross menginformasikan adalah bullish engulfing, yang artinya bahwa BKSW ada peluang atau ada kemungkinan besar masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout, maka pastikan teman-teman jangan sampai kelewatan. Silakan buy on breakout 154, 155, batasi cut loss kurang lebih di 150, 151 dengan target kenaikan menuju PBH yaitu di harga 180. Kemudian setelah BKSW kita punya saham Astra International, di mana saham ini ditutup minus 2,42% di harga 5.050. Di mana saham ini kemarin ya dalam beberapa hari lalu dia sempat berusaha untuk menguji area pentingnya PBL di 5175. Namun sayang sekali berhasil ditembus, tapi menjelang closing dia dibanting dan menyisahkan ke harga 5.050, yang artinya harga ini sudah cukup jauh sekali dari area PBL dan sangat dekat dengan area 40 hari harga terendahnya di 5.025. Kalau misalkan 5.025 ini tidak mampu ditahan, maka Astra ini punya peluang besar terus melanjutkan penurunan dan memang sangat-sangat downtrend parah sehingga tidak direkomendasikan untuk masuk. Tapi kalau misalkan dia bisa naik lagi ke atas level 5175, maka itu barulah kita mulai membeli. Jadi kita akan masuk lagi kalau Astra bisa kuat dan bertahan di atas 5175. Selama dia masih belum naik ke atas 5175, maka belum ada alasan buat kita untuk entry di saham ini. Kemudian setelah saham Astra kita punya emiten BOSS, di mana saham ini tutup naik 1,11% di harga 91. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini juga mengalami downtrend yang parah, di mana setelah dia mengalami downtrend yang parah dia berusaha untuk naik dan level PBL saat ini berada di 90, sedangkan closingnya di 91. Artinya apa? Artinya
saham ini sangat-sangat bagus dengan berada satu tick di atas level PBL. Kalau misalkan dia bisa dan kuat bertahan di area 90, maka silakan pertimbangkan dengan mulai membeli dengan area belinya di 90 sampai dengan 92. Batasi cut loss kurang lebih di low 40 hari harga terendahnya 86 sampai 87 dengan target kenaikan adalah menuju ke 102, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat saat ini untuk saham BOS. Jadi kalau selama misalkan besok di hari Senin ketika opening saham BOS malah dibuka terus dibanting di bawah 90, maka kita tidak perlu masuk ke emiten ini. Tapi kalau misalkan dia masih bisa kuat dan bertahan, maka 90 sampai dengan 92 adalah area beli yang menarik. Tapi ingat, tetap harus pasang stop loss dan gunakan money management yang baik. Kemudian setelah saham BOS, kita punya saham ABA, di mana saham ini ditutup di harga 218, naik tipis 0,92%. Di mana kalau saya perhatikan bahwa emiten ini mengalami uptrend yang sudah cukup bagus, namun di level tertentu akhirnya uptrend tersebut gagal bertahan, akhirnya dia berubah dari uptrend menjadi downtrend. Dan saat ini dia sedang konsolidasi sideways, dan sideways-nya ini berada di atas PBL di 216. Yang artinya apa? Artinya emiten dari ABA ini menarik sekali untuk kita ikuti kalau misalkan dia bisa dan kuat bertahan di atas level 216 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas level tersebut, maka kita bisa pertimbangkan untuk entry membeli di 216 sampai dengan 218. Ini area beli yang menarik. Batasi cut loss kurang lebih di 212 sampai 210 ya. Itu area cut loss kita. Dengan target kenaikan yaitu menuju ke 232, ini target 1. Dan target 2 adalah menuju PBH di 286. Tapi kalau misalkan ternyata ABA besok di hari Senin dia dibuka langsung dibanting di bawah 216 ya, tidak ada alasan buat kita untuk entry di saham ini. Kita hanya membeli ketika PBL itu mampu dan kuat bertahan, ketika harga opening itu masih bisa bertahan di atas 216, itu baru kita masuk. Tapi kalau misalkan skenario-nya adalah ternyata opening dia dibanting dulu, namun kalau bisa naik lagi di atas 216, maka kita bisa pertimbangkan untuk entry di emiten ini. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part ke 255 hari ini adalah saham DKFT, di mana saham ini tutup minus 2,49% di harga 157. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa emiten ini pergerakannya sangat fluktuatif dan sedang berada dalam downtrend yang cukup parah, dengan level penting PBL di 160 tidak mampu ditahan, sehingga emiten ini tidak direkomendasikan untuk membeli selama dia masih berada di bawah 160. Kita akan entry kembali kalau misalkan dia bisa breakout, bisa naik lagi di atas 160, barulah kita bisa pertimbangkan untuk entry. Selama dia tidak bisa naik ke atas 160, maka tidak ada alasan buat kita untuk masuk. Kalau misalkan dia bisa breakout di 160, maka area beli kita adalah 160 sampai dengan 163 dengan batasi cut loss kurang lebih di 157, 158. Tapi kalau misalkan dia ternyata tidak bisa naik, maka kunci terakhir adalah di low 40 hari harga terendah yaitu di 149. Kalau ini tidak mampu ditahan juga, maka DKFT punya peluang besar akan amblas lebih dalam lagi. Tapi kalau misalkan 149 mampu ditahan, apalagi 160 bisa ditembus, maka target selanjutnya adalah untuk DKFT bisa menuju PBH yaitu di harga 178. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-255 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton videonya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.